Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena selama lebih dari 10 tahun kita boleh bertemu melalui siaran radio ini. Dan kami mendengar banyak feedback yang cukup positif, antusiasme dari para pendengar, dan kami bersyukur bahwa ada di antara kalian yang merasakan mendapat berkat. Dan jikalau ada 2-3 orang aja yang mendapat berkat, kami percaya Tuhan masih mengizinkan akan siaran radio ini untuk diteruskan. Dan jikalau Anda punya berbagai pertanyaan, silakan hubungin kami. Kami bisa dihubungin melalui telepon dari hotline kami 794-3829. 794-3829. Dan kali ini kita masih meneruskan akan topik kita yang selama beberapa kali ini kita terus fokuskan di sana, yaitu mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Jadi perlu diwaspadai ini. Penyelesaiannya bisa macam-macam. Bisa melalui konseling dan sebagainya. Tetapi yang pertama waspadai dulu bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah. Ini peran yang maha besar. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mempercayakan kepada orang tua untuk menjadi wakil daripada Allah sendiri terhadap anak-anak yang dititipkan ini. Oleh karena anak-anak ini dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya, khususnya dalam hubungan dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau peran dari orang tua itu lemah dan keliru, jadi dampaknya seluruh rencana kekal Tuhan atas anak-anak tersebut itu terhambat, saudara. Jadi mari kita serius ini. Ya, jadi kita pikirkan salah satu yang menjadi kelemahan orang tua ya adalah masalah kelemahan pribadi orang tua. Dan khususnya kali ini kita akan bicarakan orang tua yang abusive. Abusive itu sebetulnya sama dengan melukai, menganiaya. Bisa melalui mulut yang namanya emotional abusive. Jadi melukai, menganiaya secara emosi. Nah ini seringkali menjadi sangat dalam lukanya. Menimbulkan gap, menimbulkan kebencian, menimbulkan kepahitan. Tetapi ada juga orang tua yang melakukan abuse, penganiayaan, melukainya secara fisikal, yaitu dengan memukul, merusak barangnya, menempeleng dan sebagainya, meludahin, menjambak dan sebagainya. Jadi saudara, ada banyak orang tua yang sebetulnya itu sudah terjerat dengan berbagai kelemahan. Dan kemungkinan ya dia menjadi begitu oleh karena belajar dari pengalaman sejak lahir, saudara. Sehingga banyak orang tua sudah terbiasa misalnya melihat orang tuanya sendiri yang juga abusive. Kalau ngomong itu sampai semua kebun binatang keluar semua. Dan bahkan melukai secara fisik itu kadang-kadang itu dengan tidak merasa takut dan merasa bersalah, saudara. Jadi ada anak-anak sejak kecil dikemplangin, dipukulin, dan diperlakukan dengan begitu rupa sehingga menimbulkan luka-luka batin. Dan sekarang setelah mereka menjadi orang tua, anak-anak yang dengan pengalaman seperti ini biasanya akan mengulang hal yang mirip. Nah, perlu diwaspadai dong. Oleh karena kalau tidak diwaspadai akan terulang. Dan ini akan menjadi mata rantai melanjutkan akan hal yang buruk dari masa kecilnya. Jadi mari kita pikirkan bersama ya. Apa sebetulnya yang terjadi ini? Ya Pak, sebetulnya seperti tadi Bapak mengatakan, ini merupakan mata rantai.
Jadi kalau kita urut-urutkan begitu ya, kalau kita telusuri, itu kan biasanya mereka itu kan juga mempunyai latar belakang yang mirip begitu Pak. Nah sekarang untuk memutuskan mata rantai itu seperti apa sih? Kalau memang betul. Makanya kata mewaspadai itu artinya mulai mengenali akan kelemahan. Nah sehingga kelemahan itu jangan sampai dibiarkan hidup. Mewaspadai berarti mulai bisa mengontrol, mulai bisa menjaga rambu-rambunya, mulai bisa membangun pagar-pagarnya supaya kelemahan itu tidak liar hidup. Nah sejak kapan itu Pak? Apakah di dalam premarital kita itu lalu Ya seharusnya. Bahkan seharusnya pada masa di mana banyak orang tua melihat anak-anaknya dan tahu bahwa saya sudah memberi contoh kurang baik. Seharusnya orang tua itu mulai memotong mata rantai itu dengan pertobatan dirinya. Mengakui bahwa dia sudah salah dan dia mulai memperbaikinya dengan sungguh-sungguh di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Nah sehingga dengan pertolongan dan kehadiran Roh Kudus saya percaya sekali hal yang mustahil tidak mustahil. Jadi Pak, sebetulnya kita itu bisa memotong mata rantai. Itu sebetulnya yang mudah itu adalah kalau kita itu menyadari tapi juga bertobat begitu ya Pak. Oh iya. Jadi tidak bisa lalu kita itu kemudian mengatakan ya dari dulu saya belajarnya begitu ya saya taunya begitu. Nggak boleh tuh ya Pak. Dan itu adalah excuse yang sebetulnya cuma mau membenarkan diri sendiri. Dan sebenarnya orang yang mengatakan itu dalam jiwanya belum ada keinginan berubah. Dan minta supaya orang lain memahami dan menerima kalau dia masih mengulang. Nah ini menjadi masalah. Natur dosa manusia itu selalu membuat manusia itu tidak takut berbuat dosa. Nah ini beratnya di sana. Oleh karena dia pikir akibatnya pun dia berani tanggung. Paling-paling marah. Itu paling-paling anaknya itu marah. Paling-paling nanti ngomong apa. Nah, saya masih bisa tanggung. Waduh. Jadi ini yang seringkali menjadi hal yang merusak. Jadi kita itu sebagai orang tua, tadi kan Bapak mengatakan ya, kita harus mewaspadai itu banyak hal begitu. Nah ini kan salah satu kelemahan daripada orang tua yang sebetulnya mereka kan selalu mengatakan, tapi maksud saya baik kok. Sebetulnya itu saya kalau melakukan itu supaya anak itu menurut, supaya anak itu taat. Jadi tidak ada keinginan saya melukai. Bagaimana itu Pak? Ya itu omong-omong dari orang yang tidak mengenal diri sendiri dan tidak mengerti akan kehidupan atau realitas psikologi dari jiwa manusia. Jiwa manusia itu satu kali mendapatkan dilukai aja, itu luka itu kadang-kadang tidak mudah untuk sembuh. Jadi ini persis seperti meneteskan tinta ke air yang putih, ya dengan sendirinya semua bagian-bagian sudah mulai menjadi biru. Nah begitu, kita tidak mewaspadai bahwa jiwa manusia itu seperti itu. Jadi bukan cuma seperti menempelkan satu plester yang kemudian kalau sudah ya dicopot ya hilang, sudah dilupakan. Tidak seperti itu. Jadi sebetulnya bagaimana kita itu bisa menolong para orang tua ini? Kan tadi itu kalau misalnya abuse atau penganiayaan atau melukai itu secara fisik. Nah itu kan bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi sekarang ini kalau penganiayaan atau melukai itu dengan verbal itu dengan kata-kata, dengan sikap, dengan secara tidak langsung itu sebetulnya kita merendahkan anak-anak. Itu kan juga seringkali terjadi Pak. Nah itu bagaimana itu? Terjadi dan seringkali terulang-ulang berpuluh-puluh kali. Sampai tua pun kan seringkali seperti itu. Seringkali kan diulang terus begitu. Sampai anak sudah menikah juga. Ya terus itu kita harus tahu ya. Sebenarnya natur dari dosa itu sebetulnya selalu mencari akan pintu untuk dilampiaskan. Jendela untuk dilampiaskan. Nah selalu mencari begitu. Oleh karena sebetulnya tubuh ini lebih nyaman sebetulnya kalau memenuhi akan nafsu dosa itu. Nah tubuh ini justru tidak nyaman kalau kita itu menuruti kebenaran firman. Oleh karena tubuh ini adalah tubuh yang berdosa. Makanya kalau kita lihat ini kita jangan heran. Oleh karena mesinnya itu sudah rusak.
Tubuh ini seperti mesin yang sudah rusak, yang seolah-olah sudah didesain oleh dosa untuk melawan kebenaran. Makanya justru untuk menghadirkan kebenaran itu sulit sekali tubuh ini. Jadi kita waspada, makanya kita tahu kenapa Kristus perlu datang dan mati untuk kita. Oleh karena menjadi hopeless. Manusia itu sebetulnya tuh dengan upaya sendiri pun, apalagi cuma sadar, ngerti, itu tidak cukup. Perlu sekali sebetulnya itu kekuatan yang bisa mengatasinya. Dan kekuatan itu hanya bisa diberikan oleh sumber daripada kebenaran. Jadi kekuatan itu bukan berasal daripada diri sendiri sebenarnya. Sumber dari kebenaran yaitu Allah sendiri. Jadi kalau begitu Pak, kalau betul kita itu membutuhkan begitu ya, pertobatan, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus itu untuk bukan cuma melembutkan tapi juga untuk mengubah diri kita. Itu permulaannya itu seharusnya itu bagaimana sih? Apa dua-duanya, ayah dan ibu itu lalu kemudian minta ampun kepada Tuhan, lalu kemudian mulai dengan kesadaran yang baru, atau kalau yang menyadari itu misalnya ibunya dulu, ya itu dia duluan begitu, enggak usah menunggu suami misalnya. Pokoknya siapa yang sadar dia harus memulai, dan memulainya harus dengan kesadaran pula bahwa dirinya tidak mampu. Anehnya. Jadi kalau dia itu memulainya dengan kesadaran lalu berpikir dia mampu, lalu dia usaha sendiri terus, dia tidak melibatkan akan Kristus di dalam hidupnya. Itu permulaannya itu sudah keliru lagi. Oleh karena di Alkitab diingatkan bahwa manusia itu sebetulnya jangan dengan usahanya sendiri. Dalam Roma pasal 8 ayat 3 kan diingatkan bahwa segala sesuatu yang kamu ingin lakukan tapi kamu tidak pernah berhasil untuk melakukan, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Nah seharusnya kita tahu ini adalah jalan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam Kristus. Untuk apa? Untuk manusia. Dan supaya manusia itu tahu dengan kekuatan yang Tuhan sediakan, itu kita mampu untuk mengatasinya. Jadi sebetulnya itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata hopeless, tidak ada kata waduh saya sudah melukai anak saya dan dia itu sudah terluka, dia sudah damage, dia itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak seperti itu ya Pak? Jadi jangan berhenti di sana. Kalau kata itu sih manifestasi dari kesadaran diri itu perlu. Makanya topik kita mewaspadai, yaitu sadar ada kesalahan. Tapi ingat bahwa masalah-masalah kelemahan seperti ini sebetulnya tidak bisa diatasi dengan kekuatan sendiri. Dengan tekad sendiri barangkali fenomena tertentu bisa dikontrol. Barangkali. Ya tetapi akarnya tidak bisa hilang. Oleh karena akarnya dari orang yang abusive itu sebenarnya bukan hanya oleh karena dia ingin mukul atau dia ingin ngomong jahat. Bukan cuma itu. Sebetulnya di dalamnya itu adalah sumber daripada jiwa yang memang sudah rusak. Ya, sehingga membutuhkan sebetulnya katarsis untuk dilampiaskan. Nah ini beratnya di sana. Jadi kalau mesinnya sudah rusak, ya mesin itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau kita melihat tadi ya Pak, judulnya kita itu kan mewaspadai kelemahan daripada orang tua. Khususnya ini di dalam masalah abusive begitu. Jadi kalau tadi kebiasaan misalnya memukul, kebiasaan untuk ngomong kotor, ngomong melukai, itu memang jadi bisa begitu ya Pak untuk diperbaiki asal kita itu bukan cuma sadar, bukan cuma kita itu mau, tapi kita juga betul-betul membiarkan ruangan di dalam hati kita itu ada kuasa daripada Roh Kudus begitu ya Pak. Yang hadir di sana. Dan untuk memperbaiki itu kan tidak memperbaiki langsung kemudian semuanya berubah kan, tidak dan begitu ini Pak. Tidak dilakukan itu sama seperti seorang lagi belajar kuliah akan ilmu tertentu. Sebetulnya tidak bisa begitu. Masalah rohani itu adalah masalah yang khusus. Sehingga perlu sekali waktu
waktu sendiri dengan Tuhan. Berarti membiasakan diri untuk solitude, sendiri sama Tuhan. Nah, sendiri sama Tuhan itu mulai nanti sampai kita merasakan kehadirannya. Dan kita mulai punya kepekaan rohani. Dan kita mulai bisa berinteraksi dengan Dia. Dan kita mulai bisa merasakan kehadiran dan mendengar suaranya. Bukan dengan telinga yang kita pakai ini loh. Yang kita mulai dengar dengan telinga hati kita. Bahwa Dia mulai mengingatkan hal-hal tertentu. Dia mulai menghidupkan akan hal-hal yang kita itu tidak punya. Gitu. Dia mulai menghadirkan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan itu yang menjadi cara Allah itu memperbarui hidup kita. Nah, nanti Dia akan mulai menguji lagi. Nah, ternyata di dalam interaksi kita dengan anak kita, tiba-tiba nanti kita diingatkan. Nah, anehnya di sana. Ya tadinya spontan, sekarang kita diingatkan. Sehingga kita tidak spontan lagi. Kita bisa belajar menggigit bibir, menggigit lidah, supaya kita tidak omong kotor. Kita tidak mengutuki, tidak ngomong abusive secara emosional lagi. Jadi berarti ini tuh kita memberikan, bukan cuma memberikan ruangan, tetapi ada tempat untuk kita juga melatih, kita juga belajar, kita itu juga mencoba memberikan respon kepada apa yang kita lihat yang sebetulnya nggak bagus begitu ya. Tapi sekarang ini ada yang mengingatkan, jangan diteruskan misalnya. Ada yang kemudian juga menghidupkan, sebetulnya bukan ini loh yang kita itu harus. Hal rohani seperti ini ya, sebetulnya ujung-ujungnya itu adalah kita itu percaya bahwa Allah itu betul ada. Jadi Allah yang ada itu kan pribadi Allah. Nah, pribadi Allah itu bukan ide, bukan cuma sekedar pikiran kita. Nah, kalau sampai Dia hadir, itu kehadirannya itu kehadiran pribadi Allah. Makanya ada lagu yang mengatakan My God is real. Nah, Allah itu betul-betul real in my soul. Betul-betul dalam jiwaku itu Dia real, betul ada. Itu. Nah, itu sebetulnya merupakan sesuatu manifestasi iman orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Bahwa tidak ada masalah dalam hidup ini yang menjadi impossible untuk diselesaikan. Bersama dengan Dia, semuanya impossible menjadi possible. Oleh karena ini satu pribadi sumber kebenaran. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu mendengar beberapa topik dalam kaitan topik besar kita, yaitu mewaspadai berbagai kelemahan menjadi orang tua. Nah, kita sudah bicara mengenai akan berbagai macam kelemahan orang tua. Dan saya harap saudara masih ingat dan kita bisa simak bersama-sama melalui beberapa session yang kita sudah lewati ini. Dan kami percaya jika Anda mempunyai berbagai macam pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.